Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing. Hari ini spesial tanggal 24 Agustus 2021 di hari Selasa. Oke, spesial morning briefing kali ini. Ini banyak requestan dari teman-teman, baik itu dari member saya ataupun dari luar, dari grup-grup free, teman-teman di grup free. Maka morning briefing kali ini saya akan mungkin sedikit kasih tips versi saya. Ya, sekali lagi saya hanya trader biasa, tapi saya akan coba share apa yang bisa saya share ke teman-teman. Semoga teman-teman yang dengar bisa dapat banyak manfaat. Share apa sih, Om? Share tentang sedikit tips mindset untuk, ya, terutama untuk teman-teman yang saat ini sedang berkompetisi di HOTS Championship Season 5, HCS 5. Ya, jadi kan startnya dari 23 Agustus, saya nggak tahu sampai kapan, bulan depan ya kalau nggak salah. Jadi sebulan ini akan banyak sekali trader-trader profesional yang akan bertanding. Dan mungkin teman-teman salah satunya, jadi saya akan mungkin sedikit share. Ya, yang cocok ilmunya diambil, yang nggak cocok ya nggak usah. Gitu. Karena ini saya hanya menjawab requestan aja sih. Ya, requestan dari teman-teman yang mau dengar pendapat dan meminta saran dari saya. Oke. Sebelum kita bahas itu jauh lebih lanjut, saya akan share kita punya trading dan ya, sebenarnya kita trading dan kita ada dua. Tapi yang satunya saya belum screenshot karena mungkin besok masih change naik, saya baru screenshotnya besok. Ya, yang pertama itu adalah ABA menu sore kita di hari Jumat. Anda cek sendiri, ABA itu highestnya sampai 12%. Ya, saya sih TP di sekitar 10%. Lalu kita juga ada yang cut loss. Ya, kita ada yang cut loss satu, yaitu IMAS, kena gocek dan kena guyur. Ya, loss sekitar 3-4%. Gitu kan. Apa namanya? Jadi kita sebenarnya cuman tradeless sih. Ya, market hijau 1,3%, tapi kita cenderung tradeless. Gitu. Saya pribadi banyak copet, tapi yang copet cepat aja. Gitu, yang nggak bisa masuk rekom karena terlalu cepat. 1 menit Anda baru dari WC, baru cuci muka sama udah terbang. Jadi yang kayak gitu percuma juga di rekom. Ya. Jadi sebenarnya ada dua, saya baru screenshot satu. Dan IMAS kita kegocek akhirnya cut loss. Ya, namanya juga copet ya. Kalau copet Anda keep, ya Anda bukan copet, Anda swing trader namanya. Jadi kalau sudah komit untuk fast trade, untuk scalping, sudah quick in, quick out. Ya. IMAS tadi saya beli piramid dapat 1210. Stop loss saya dan teman-teman VVIP di 1180 udah jebol out. Ya, itu yang akun copet, tapi akun santainya saya masih ada pegang sih. Nanti kita coba bahas karena kalau nggak salah di requestan sebagian ada yang bahas ya IMJS gitu. Jadi mungkin kita akan coba sedikit singgung. Oke. Nah, lalu kita sedikit dulu bahas market ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum download, kita punya mobile apps. Tadi salah satu watchlist kita, Mari Aba juga masih gerak dan crash. Kalau Anda lihat kita punya watchlist today ada crash dan itu juga naik. Jadi lumayan lah buat Anda ikut. Buat yang belum, silakan, ini gratis buat teman-teman Android user ya, pengguna Android. Di Play Store ketik aja Silent Trader Academy. Dan jangan lupa review bintang 5-nya untuk mendukung agar apps kita lebih baik lagi ke depannya. Oke. Lalu buat yang mau join VVIP silahkan banget ya, Anda bisa join VVIP gitu ya. Mobile apps sudah launching, buat saham kita akan kembangin lagi. Mobile apps juga akan soon teman-teman bisa akses di iOS. Dan yang paling penting itu project IPO. Jadi teman-teman, project IPO ini minggu depan sampai nanti sekitar 8 September itu yang IPO mungkin 10 emiten ada kali. Ya, 10 emiten lebih ada. Jadi kita pun di VVIP, saya pun merekomendasikan beberapa IPO yang mungkin bisa kita lirik. Dan itu pun dipandu dari awal pembuatan akun IPO-nya sampai kita belinya berapa lot, jualnya di berapa, itu kita semua pandu sampai akhir. Jadi mungkin ini beda dari yang lain, ya jarang banget bahas yang IPO, tapi mulai sekarang dan seterusnya Silent Trader Academy cukup akan fokus dengan IPO. Ya, kita akan buat research-nya secara mendetail. Jadi buat teman-teman yang mau, yang nggak mau ketinggalan, yang mau belajar-belajar tentang IPO, boleh banget join VVIP. Ya, join aja sebulan. Ya, karena memang dalam sebulan ini IPO-nya cukup banyak. Jadi cukup sayang kalau Anda lewatkan. Ya, cukup sayang kalau Anda lewatkan. Jadi kalau mau silakan join Telegram kami t.me/silenttraderacademy. Lalu japri ke staff silent.
Ya. Oke, nah kita bahas market. Jadi alhamdulillah market technical rebound. Ya ini hal yang wajar gitu ya untuk market technical rebound. Bursa regional juga technical rebound, tapi hati-hati, technical reboundnya masih temporary. Jadi seperti yang saya bilang ya, kalau market kita masih kepentok, ini kan dia harus, untuk mengatakan market tidak jadi false break, dia kan harus bisa balik di sekitar 6130-an. Ya 6133 ke atas. Nah kalau dia nggak bisa balik, ya dia akan kepental lagi. Jadi memang butuh confirmation. Apakah besok? Ya kita doain sih besok ditembus lagi. Tapi realistis tetap. Ya saya di morning briefing yang hari Senin saya udah bilang, sebenarnya tapering off harusnya memang tidak berdampak separah dulu. Karena kita udah beda lah kondisinya, dominasi asingnya beda, investor lokalnya juga sudah bertambah, jadi beberapa faktor kondisinya itu nggak sama seperti 2013. Nah, tapi dari sini ya kita lihatnya teknikal aja, karena market price discount everything. Jadi apapun itu akan tercermin di pergerakan harga indeksnya. Dan kalau saya perhatikan, meskipun market kita belum bisa balik 6133, tapi menurut saya kunci pentingnya tuh di sini nih, di dua garis ini. Pertama, EMA 200, ini market nggak boleh sampai di bawah EMA 200, ini akan sangat jelek sekali untuk pergerakan ke depannya. Lalu nih garis hijau, ini trend line-nya yang tidak boleh jebol. Kemarin kan jebol nih. Ya, ini kan kemarin jebol. Nah, sekarang per closing ini dia coba balik lagi. Nah, kalau bisa balik lagi, ini balik lagi ke jalur yang uptrend. Ya, kalau saya sih memang biasanya untuk menentukan dia false break atau tidak, saya tunggu 1 sampai 5 candle. Nah, kita hitung aja nih kan candle pertama nih, 1, 2, 3. Nah, berarti 2 candle lagi, 2 sampai 3 candle lagi kita cek. Kalau 2-3 candle ke depan dia bisa pertama lolos di atas 6130-an ke atas, atau let's say di atas 6100-an, itu udah cukup oke untuk pergerakan market ke depan. Tapi kalau nggak kuat, ya dia akan balik lagi turun, membal turun lagi ke bawah. Ya, uji kemana? Banyak. Pertama jelas di 6050. Ya, lalu nextnya di sekitar 6000-an. Ini kan moving average jelas ya di 6000-an. Lalu nextnya terakhir di sekitar 5, ya di 5950, 5940. Oke, jadi dia potensi kalau gagal, ya dia akan balik lagi nih kayak gini. Naik, kepentok, turun lagi. Nanti naik lagi, coba pullback, turun lagi. Nah, ini skenarionya kalau gagal. Ya, kalau gagal akan terjadi seperti ini. Jadi kita harus cek nih beberapa hari ke depan. Gitu ya. Saya prediksi mungkin gak sampai jebol parah, tapi kita who knows. Ya, PPKM masih berlanjut meskipun data Covid sudah membaik. Tapi ya tetap sentimen-sentimen luar ini masih cukup mengkhawatirkan ya. Jadi tetap harus disiplin. Dan Anda tonton morning briefing aja. Saya akan coba kawal lah setiap hari. Oke, nah lalu berikutnya saya akan bahas requestan dulu atau bahas terkait tips ya. Mungkin saya akan bahas terkait tips dulu kali ya. Nah jadi gini teman-teman, sebenarnya ya basically saya bukan tipe scalping yang bener-bener kayak main cepet banget setiap hari, enggak. Ya kalau Anda kenal saya itu tipenya oke, scalping oke, tapi nggak intens. Swing oke, tapi juga nggak intens banget. Investing oke, tapi nggak invest terusan, maksudnya nggak invest besar banget juga. Ya, jadi saya tuh merata lah. Dan memang basicnya bukan scalping keras, bukan yang scalping tipe scalp trader yang intens, itu enggak. Nah tapi sepengalaman saya yang bisa saya berikan, apalagi kan kita ngomong kompetisi ya. Apalagi kita ngomong kan kompetisi. Ini yang harus Anda ketahui nih. Kalau memang Anda komitmen mau juara, ini kita ngomong kalau mau juara ya. Kalau nggak mau coba-coba ya sekalian belajar. Tapi kalau Anda punya ilmu dan komit untuk juara, kita kan berpacu sama waktu. Jadi let's say lah ini di sekitar 23 September. 23 Agustus mungkin sampai nanti 23 sampai 24 September. 1 bulan ya. Oke. Selama 1 bulan kurang lebih 20 hari, ini kan jangka waktu akan sangat menentukan. Nah, prinsipnya ya prinsip scalping yang memang saya geluti juga. Dan saya yakin semua scalper itu setuju. Pertama, prinsipnya quick in, quick out. Cepat masuk, cepat keluar. Cepat keluar di sini dalam arti ada 2. Kalau sudah realize profit dan dirasa udah kepentok, ya atau udah berat, banyak ya faktor ya. Saya nggak jelasin di sini. Misalnya, bidnya tiba-tiba udah mulai tipis, bidnya mulai ditarik, di withdraw,
langsung TP. Ya. Lalu quick out yang kedua, definisinya kalau sahamnya tidak jalan. Ya, ini prinsip saya. Misalnya saya udah beli saham A. Oh, nggak jalan nih 3 menit. Udah saya jual BEP, jual plus 1 tick, jual rugi 1 tick, saya jual. Pindah lagi ke yang lain yang memang lagi bergerak cukup cepat. Quick out yang ketiga, kalau memang sudah loss 2-3% udah out. Ya, meskipun after kita cut loss, dia terbang tinggi atau auto reject atas sekalipun oke. Ya, kita out tetap. Quick in, quick out. Kenapa? Karena kalau Anda nggak quick out, amit-amit Anda coba hold, dia 1-2 minggu dia buat sideways, ya sudah, Anda nggak mungkin kesempatan menang kompetisi. Ya, yang lain, teman-teman yang lain, peserta yang lain itu udah copet-copet, grow terus tiap hari. Anda nge-stuck di emiten yang sama, that's why. Baik itu prinsip scalping di luar kompetisi ataupun kalau Anda memang ikut kompetisi, jangan bengong. Udah cut loss, udah cut loss. Ya, nggak ada salah kok. Saya pun memberikan rekomendasi ke teman-teman VIP juga tidak selalu hit kok. Ada juga yang kena batas, ada yang juga kena gocek kok. Ada yang juga baru rekom udah dibanting juga ada. Ya, jadi manusia tuh nggak lepas dari kesalahan. So, jangan terlena. Apalagi kompetisi, udah jebol cut. Cari lagi yang lain, Nah, cuma jangan cut loss terus-terusan juga, yang udah bagus. Berarti ada yang salah dengan screening Anda. Ya, percaya deh, ketika Anda membiasakan diri untuk quick in, quick out, itu enak banget. Ya, itu enak banget lah menurut saya. Ya, apalagi kompetisi ya. Benar-benar Anda harus move on, nggak boleh lihat masa lalu udah cut loss, udah cari lagi yang bagus, cari lagi yang prospek, hajar lagi, udah profit, TP lagi, cari lagi yang lain, begitu. Muter, itulah scalping. Nah, makanya kalau Anda lihat para pemenang-pemenang itu kan luar biasa mereka scalpingnya, cepet. Dan transaksinya pasti banyak. Ya. Gitu. Intens, karena dia pindah-pindah kutu loncat. Gitu. Jadi sedikit prinsip yang selalu saya tekankan, ya quick in, quick out. Gitu. Sisanya money management ya bebas lah. Kalau Anda yakin dengan Anda punya analisa, all in aja nggak apa-apa. Tapi balik lagi ya, all in pun jelas. Gitu. Ini saya sedikit kasih tips. Contoh Anda trading gorengan. Emiten apa yang tipis-tipis ya? BPTRR. Coba kita lihat stock gainer ya. Yang kecil-kecil banyak yang arah nih. Karena apa? Karena lagi kompetisi. Jadi sekaligus saya mengingatkan hati-hati yang beli gorengan. Ya, ini bisa Anda beli pucuk diguyur. Karena lagi masa kompetisi. Dulu di season 4 itu banyak emiten yang dinaikin, habis itu dibanting. Dinaikin dibanting. Jadi Anda harus hati-hati. Nah, contoh saya mau all in. Ya, misalnya Anda ikut Premier, Anda ikut yang semut, Anda ikut yang chance, Anda sesuaikan dengan modal. Contoh Anda ikut yang Premier yang 200 juta. Nggak mungkin kan Anda all in di SIP. Kalau misalnya Anda mau beli SIP. Kenapa? Kalau Anda all in 200 juta di SIP itu bisa sekitar 30.000 lot. 30.000 lot lebih. Belinya bisa, jual nggak bisa. Nggak wise, nggak bijak. Nah, tapi kalau Anda cuma ikut yang kelas semut atau kelas champs yang 10 jutaan atau modal Anda di bawah 10 juta atau 20 juta. Nah, Anda bisa beli SIP, mau all in pun bisa. Kenapa? Karena bisa jual, bisa beli. Ya. Anda beli langsung, mau jual langsung pun bisa. Tanpa perlu jual di harga yang lebih murah. Tapi kalau Anda beli 30.000 lot, Anda nggak mungkin jual di satu harga. Pasti Anda banting sampai ke 64, 63. Yang rugi siapa? Ya Anda. Jadi, pilih saham. Kalau udah ketemu sahamnya, untuk alokasi mau all in silakan. Asal pakai tadi. Ya, 2 prinsip. Prinsip pertama, quick in, quick out. Yang kedua, ya, kalau bisa, bid offernya Anda bisa jual di 1 tick. Bisa beli di 1 tick. Bisa jual di 1 tick juga. Jadi nggak akan ngeguyur jual lebih murah atau belinya lebih tinggi karena lot Anda kebesaran. Jadi itu untuk size-nya sendiri ya, alokasi dananya kalau untuk kompetisi ya Anda harus perhatikan. Ya. All in ya silakan karena kompetisi ini kan butuh cepet ya. Nggak masalah sih Anda mau all in asal tahu alokasi. Ya. Jangan lot tipis Anda hajar banyak, lot tebel Anda hajar dikit ya kembali. Lalu tetap prinsip yang pertama quick in, quick out. Itu prinsip yang akan sangat ngebantu. Jadi
Semoga itu sedikit tips dari saya ya, semoga ngebantu aja sih. Ya saya trader biasa lah gitu. Teman-teman yang ikut kompetisi kan bisa ikut mentoring tuh ya. Beliau-beliau bertiga luar biasa banget. Anda bisa dapat gali ilmu sama mereka. Itu luar biasa banget ilmu-ilmunya. Jadi selamat berkompetisi. Saya doakan yang terbaik untuk teman-teman. Oke. Nah, lalu kita langsung aja bahas ke requestan. Campe saya udah kena trailing stop ya. Di VVIP juga saya udah kena trailing stop. Jadi dia kan hari ini bagi dividen come date 23. Besok dia akan dividen yield 2%. Jadi total besok minimal dia closing 2%-an. Ya, turun sekitar 2%. Nah, untuk Campe ya ini 330 jelas. Jebol dia akan sebenarnya belum patah, tapi saya pribadi memang menghindari kita cut profit dulu. Ya karena rata-rata kita di VVIP itu di 320 ke bawah. Jadi so far sih ya memang masih oke. Ya, ini untuk Campe sebenarnya so far masih ini ya. Menurut saya so far masih oke ya, nggak ada perubahan yang pasti untuk Campe. Tapi kalau Anda masih mau hold, ya batas masih di 290 sih. Atau 300 lah. Jadi as long as dia kuat di 300 saya rasa masih cukup baik. MLPL. Ya MLPL good, tapi belum confirm. Jadi banyak yang nanya juga nih, Om MLPL gimana? Oke, ini MLPL juga masuk kita punya project. Dan ya banyak juga yang udah serok dari 400, udah profit 20%-an gitu kan. Nah untuk MLPL ini sama seperti kejadian waktu dia mau coba breakout 630. Apa yang terjadi? Abis dia coba breakout gagal lanjut turun. Jadi saya belum bisa bilang ini confirm. Tapi Anda cek kalau minimal dia bisa bertahan dalam beberapa hari di atas 500 itu udah bagus. Tapi kalau nggak kuat dia langsung bener-bener di bawah 500 dan nggak bisa balik lagi di bawah 500, itu hati-hati karena potensi lanjut turun. Gitu ya. Jadi Anda harus perhatikan MLPL ini batas psikisnya di 500. Oke, lalu IMJS. Nah, untuk IMJS ini akan isunya kan sebenarnya si Salim. Ya, dan kalau saya lihat dari volumenya, dari teknikalnya ini memang ada event besar. Karena kalau enggak agak sulit ngebuat emiten like IMJS ini bisa breakout dengan mudah. Dengan market kemarin yang lagi babak belur dia bisa breakout dengan mudah, itu sebenarnya agak sulit. Jadi memang ada story ini pasti di sini. Ya entah itu hoax atau enggak, tapi harus ada story besar di sini. Ya di si IMJS. Nah cuman kalau mau titik entry sekarang ya tunggu merah. Ya dong. Ya kalau mau entry, ya kalau mau entry ya tunggu merah. Tunggu di berapa? Saya rasa tunggu di 500 ke bawah cukup wise. Ya, dan kalau saya perhatikan emiten yang kalau lagi strong uptrend biasa merahnya nggak banyak sih. Merah dikit langsung di-push lagi. Merah dikit di-push lagi. Nanti cek kalau memang besok misalnya amit-amit ARB, cek nih. Kalau over udah tipis mau spekulasi beli silakan. Karena emiten strong uptrend nggak akan ARB. Nah, kalau yang ARB setelah naik banyak itu yang nggak ada story itu. Ya, di belakangnya nggak ada event besar, dia naik cuma karena digoreng atau dipom-pom. Tapi kalau memang ada something news besar yang memang akan mempengaruhi perusahaannya, itu biasanya kuat. Jangan nggak jauh-jauh BBYB deh. Ara, ya kan? Lalu koreksi 1-2 naik. Dibanting sempat ARB ditarik lagi. Jadi kuat. Ya, kuat. Nah, ini contohnya. Nah, apakah IMJS akan seperti ini? Why not? Bisa jadi, tapi entry-nya ya bijak. Ya, ada IMJS, ada IMAS. Ini pergerakannya serupa. Ya, cuman IMAS tadi saya udah kegocek. Aneh juga ya. Yang satu naik 14%. 10%, sorry. IMASnya drop 4%. Jadi kan selisih 14%. Padahal, kalau Anda lihat chartnya, sama. Ya, IMAS IMJS ini chartnya serupa. Karena memang dari dulu naiknya ya barengan. Ini sepaket. Dulu IMASnya terbang tinggi, IMJS yang ikut. Jadi ini sepaket lah. Ya, lalu buat yang mau beli IMAS bisa batas 1000. Di atas 1000 oke. Rata-rata bandar saya bocorin itu di 1100-an ke atas. Jadi beberapa bandar utamanya pun di IMAS bahkan udah floating loss nih. Nah, jadi kesempatan sih menurut saya kalau besok marketnya merah juga kan. Lalu apa namanya IMASnya koreksi, menurut saya kesempatan Anda untuk entry. Karena ya ini fase pullback. Ya kita bisa manfaatin fase pullback ini untuk entry. Gitu. Hopeway saya skip ya. Hope-nya udah gagal. Ini udah tanda kurang bagus. Sekali lagi saya selalu bilang, waran itu jarang banget yang strong uptrend.
Ya, satu-satunya waran yang uptrend itu Bang W. Udah saya yang lihatnya cuman Bang W. Sampai sekarang nggak turun. Ini pecah telur. Tapi sisanya tuh pasti memble lagi. Dia naik ya pas lagi ininya aja. Toys W after 49 dibanting. Kenapa ya? Karena pertama Toysnya juga udah lemes. Kan dia cuma digoreng biasa doang. Ya, nggak ada story ya. Jadi seperti ini. Nah, tapi kalau kayak Hopway juga sama. Ini ada story gak? Anda cek. Kalau nggak ada sih jangan macam-macam di warannya. Hancur. Ya. Prediksi saya dia akan balik sideways lagi sih 18-14 paling. Ya, belum kalau Toysnya belum ada Hope-nya belum ada pergerakan, sorry salah lihat ya. Kalau Hope-nya belum ada pergerakan ya atau makin koreksi saya rasa hindari dulu. Oke. Backs untuk swing. Backs untuk swing dia lagi rounding ya. I mean cukup bagus nih commit di atas 100. Sebenarnya batas pribadi saya di backs itu di 100 ya. Tapi kalau melihat seperti ini saya rasa 94-95 sih masih oke nih untuk batas. Untuk swing saya rasa cukup bisa. Kalau Anda yakin dengan story-nya backs ini bagus, teknikalnya masih oke untuk Anda swing. Ya, teknikalnya target 110 ke atas masih. BBKP juga sama, dia harusnya akan buat base support. Saya BBKP juga masih pegang. Tapi kita SOS ya. Kayak tadi serok di 515, 540 lepas. Jadi kita akan ngurangin loss terus. Dan yang sekarang udah BP. Dari minus 7%, 10% jadi BP. Itulah kalau di VVIP memang kita dipandu. Nah, cepat atau lambat, ya jangka pendek dia akan tutup gap ini. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan. Jadi cepat lambat, gap ini pasti akan ditutup. Kayak ini BBKP ya. UVCW apakah big bubble? Bisa. Bisa. Ini Anda lihat hari ini? Bisa. Ya. Tapi di waran itu everything can be happen ya. Jangan sampai kejadian kayak True Way itu Anda alami gitu. Ya, beli di 200 dibanting ke 10. Wah, itu pingsan. Nah, jadi tetap disiplin kalau Anda mau waran. Tapi logikanya ya, ini saya share aja ke teman-teman ya. Kalau Anda tahu cara menghitung harga wajar waran, kalau besok si UVCR ARA di 580, maka harga wajar warannya itu di sekitar 230-an. Ya, di sekitar 230-an lah, 230 ke atas lah. Oke? Ya. Nah, kalau sampai besok UVCR naik, ARA lagi. Minimal di 230 ke atas. Atau hari ini, ya. Hari ini UVCR di 530, harga wajar warannya berapa? 180. Anda lihat warannya di 224. Over value sebenarnya, tapi di sini mencerminkan apa ya? Karena induknya kuat, jadi kayak orang tuh berani HK warannya. Karena induknya strong nih. Udah 14 kali ARB nggak tumbang-tumbang. Nah, kalau sampai besok dikasih satu kesempatan lagi, mungkin bisa naik lagi lebih dari 230. Gitu. Cuman hati-hati. Ya copet-copet saya rasa bisa lah. Big bubble sometimes pasti akan terjadi. Kita nggak tahu di hari apa akan terjadi. Tapi kalau sudah dibanting, jangan sekali-sekali keep. Ya. Udah cut loss seandainya diterbangin lagi udah bukan rezeki. Yang penting modalnya aman dulu. Oke, ini saya udah ngingetin ya. Pegas udah cukup oke, consolidate ya. Dia lagi buat range sideways yang cukup pekat ya. Dia buat sideways yang cukup berat. Sebenarnya sih tunggu breakout ya baru confirm. Breakoutnya di berapa sih Om? Breakout pendek di 1085. Jadi kalau dia bisa lolos 1080-1085 itu baru potensi lanjut. Kalau enggak masih akan muter-muter. Oke, baca INPC, BKSW dan sebagainya udah 2 hari di push naik lumayan. Ini adalah implikasi yang wajar dari technical reboundnya after dibanting gila-gilaan. Nah, memang besok agak ngeri market nih merah gitu, bukan nggak mungkin merah dalam. Tapi tetap kita doa ya kalau bisa hijau atau merah tipis. Nah, emiten kayak gini jangka pendek akan potensi koreksi. Nah, untuk baca selagi dia bisa komit di atas 480 saya rasa menarik, masih menarik. Ya, itu untuk baca. Anda ya. Oke, berikutnya ada Mari. Satu ya Mari, closingannya kurang bagus, akan potensi koreksi jangka pendek ya, hindari dulu atau tunggu merah-merah dulu ya, tunggu garis merah nih di sekitar 500-an baru entry. ABA sih cukup kuat all time high, cuman potensi koreksi jangka pendek juga, antri deket-deket 630 ke bawah itu lebih bagus. MLPL habis rebound tadi sudah dibahas, penentuannya di 500, IDPR sudah ARB 3 kali, nah besok bisa dilirik. Batas IDPR sama 200 ya.
Di atas 200 masih menarik nih. Tunggu ARB 1 sampai 2 kali lagi sih oke sih. Ya. Oke, Friend oke, patokan dia harus bisa balik dulu 137 134. Kalau belum bisa dia akan lanjut turun lagi. Oke, BBHI belum bisa balik 2450 ke atas, masih berat. MTDL untuk investing potential growth-nya mungkin nggak ada, potential growth-nya ada, tapi ini emiten sebenarnya slow sih. Basically ini emitennya slow. Ini naik cuman ya karena hype-nya aja. Tapi kalau hype-nya sudah mulai reda, emiten ini akan lambat banget. Jadi kalau untuk invest, mungkin area belinya yang lebih tepat ya. Area 2600 sekarang ini belum terlalu tepat untuk Anda komit investasi di sini. Masih banyak emiten teknologi lain yang masih prospek dan bisa kasih beggar secara valuasi. Ya, jadi oke, tapi saya nggak ngerekomendasi. MLPL tadi sudah. Apakah bisa di atas 500? Bisa saja. Jadi, entah kenapa kalau saya perhatikan, ya, MLPL ini gerak pas bukanya gerak ya. Karena kan MLPL memang ada investasi kan katanya dibuka. Jadi kalau saya perhatikan kok kayaknya ada pergerakannya serupa kayak gitu. Dan balik lagi ya, patokan di 500. Dia harus bisa komitmen bertahan minimal berapa hari di 500, itu baru bagus. Kalau enggak bahaya. Ya, oke. Bang, BBKP tadi udah ya. Bang ini masih sideways. Ini saya sih nggak terlalu tahu story, tapi kita beberapa kali copet trading di sini. 2 trading terakhir selalu kasih kita 10% bang. Jadi cicil bisa batas di 2450. Cicil aja, dikasih merah cicil tapi jebol 2450 out. Ya, semua sudah. BKSW saya kasih angka ininya aja ya. Support pendek di 240 sih. 240 244 nggak boleh jebol nih. Kalau balik lagi kurang bagus. Ya, lalu ada DAX biarin dia correction dulu. Nah, kalau dikasih lagi ke 150 160 sih bisa entry lagi. Ya, oke. Friend, DAX, Bang, Bevin, good. Ya, dia harus komitmen di atas 1000. Tapi begini, kan market hijau, jadi semua chart nih seakan bagus. Nah, kalau semua merasa bandara sudah profit dan mau taking profit bareng-bareng, besok chartnya jelek semua. Jadi saya cuma kasih angka supportnya ya, biar Anda tahu secara teknikal ini dia masih bisa Anda keep atau enggak. Gitu ya, jadi paham ya. Karena kalau cek ya semua bagus gitu. Tapi kalau koreksi bareng-bareng ya hancur juga chartnya. Nah, untuk Bevin, as long as dia kuat di 1000 sampai 975, saya rasa cukup bagus. 1000 sampai 975. Oke. Bantu titik poin buat average down. Ya, oke. PNBS. Wah, di 110 107 menurut saya udah kuat banget ya. Harusnya ya di sini ya. Kalau mau tunggu di sini. Dan dia support memang ada di sekitar 117-an. Jadi kalau nggak bisa balik 117 bahaya nih. Mau average down di 110 ke bawah aja ya untuk PNBS. BNBA sampai dengan Jumat. Oh, hari ini dia arah lagi gak? Arah lagi ya. Paling besok terakhir. Habis itu dia correction atau sideways dulu. Ya, kalau nyampe hari Jumat kita harus lihat besok ya. Harus lihat-lihat dia punya broker summary. Katanya kan nih BNBA sama Shopee katanya. Kan nggak tahu, kan semua juga katanya dari awal kan. Saya belum ngikutin sih. Tapi so far teknikalnya udah lumayan, dia udah bisa balik. Apalagi dia bisa balik ke 1660 ke atas, itu good. Nah, besok cek kalau dia closing di bawah 1660 itu kurang bagus. Anda yang mau trading ya pasang trading stop. Karena waktunya correction jangka pendek. Ya. TNCA ini simpelnya ngikut BBYB. Oke. Saya ada pegang. Ya, udah profit 14%. Tapi copet pribadi. Tapi saya tadi share di grup juga sih. Ya. Intinya dia ngikut BBYB. Anda cek chartnya mirip lah. Ya, chartnya mirip karena memang satu ekosistem. Oke, BABP saya kasih angka supportnya aja di 380 sampai 400. Ya, 380, 390 atau 380 400 oke lah. Itu batasnya. Jadi semua seakan bagus, tapi lihat nih, takutnya hari Selasa Rabu nih market dimerahin karena implikasi dari teman-teman atau saham-saham yang pada kok sudah naik banyak 10%, 20% ya correction 3%, 4%. Jadi takutnya memang berimpact pada market di hari Selasa atau Rabu. Jadi hati-hati. Lalu ada kompetisi merah juga, hati-hati, banyak emiten yang digoreng cepat lalu dibanting.
So buat teman-teman, pesan saya yang tidak ikut kompetisi, hati-hati juga. Takutnya gorengan yang sedang Anda beli itu lagi digoreng, lagi dipom-pom untuk cuan dari para peserta. Jadi takutnya Anda beli di atas jadi cuci piring. Ingat, tetap prinsipnya sama. Anda ikut kompetisi atau tidak, quick in quick out. Kalau Anda memutuskan untuk scalping, udah cut loss, udah kena batas, yang Anda tetapkan udah out. Jangan di keep. Karena cukup riskan ya untuk keep, apalagi gorengan. Seperti itu. Oke. Jadi saya rasa cukup. Thank you. Semoga banyak benefit yang bisa Anda dapatkan. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.